Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Syarifah dari kelas 3G D4 Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak di pasar terkait dengan fenomena COVID-19 atau COVID-19 ini terhadap aspek perilaku bisnis dan pelaku bisnis. Jadi ada dua aspek. Untuk selanjutnya, sebelum saya menjelaskan, jadi ini saya akan update virus corona di dunia. Jadi per 8 April itu ada 1,4 juta kasus yang ada di dunia. Terus ada 301.738 orang yang sembuh dan 81.889 orang yang meninggal. Ini saya ambil data itu dari kompas.com. Setelah itu saya akan menjelaskan yang aspek perilaku konsumen terlebih dahulu. Semenjak WHO ini mengumumkan bahwa COVID-19 ini adalah pandemi dunia, pasti perilaku konsumen itu juga akan berubah. Di mana konsumen ini sangat berhati-hati dalam memilih untuk melakukan konsumsi dan berusaha untuk menjaga diri dan keluarganya untuk tetap bertahan di situasi seperti ini. Mengingat pandemi ini mengancam kebutuhan dasar pokok manusia, maka konsumen itu berbondong-bondong atau berbondong-bondong untuk berbelanja atau menyetok barang makanan dan minuman. Itu sebenarnya menurut saya pribadi itu salah besar. Karena kenapa? Karena itu yang membuat pikirnya konsumen itu pasti bahannya akan naik, pasti harganya akan naik. Itu salah. Itu ya emang akan naik kalau kalian menyetok barang gitu. Kalau tidak akan menyetok barang, saya yakin itu tidak akan terjadi. Gitu. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan stok makanan dan minuman pun caranya juga berubah. Jika sebelumnya konsumen ini masih bisa berbelanja offline, maka sekarang maka konsumen ini sekarang lebih cenderung untuk memilih berbelanja online. Karena kenapa? Karena konsumen itu pasti takut untuk keluar rumah gitu. Jadi demi keselamatan dirinya atau diri konsumen itu, maka konsumen itu memilih untuk berbelanja online. Setelah pemerintah menetapkan social distancing atau di rumah aja, atau bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, maka para konsumen itu lebih meningkatkan kehati-hatiannya. Jadi dengan cara berbelanja online. Kalaupun pembelian dilakukan secara offline, konsumen cenderung memilih untuk berbelanja yang ada di dekat rumah. Itu contohnya kayak penjual keliling atau melijo-melijo, itu konsumen lebih memilih belanja di sana daripada dia pergi ke supermarket atau toko offline lainnya. Selanjutnya ada dampak terhadap pelaku bisnis. Ini pastinya akan menguntungkan dan merugikan. Kenapa saya bilang gitu? Karena bisnis itu ada yang bisnis yang menguntungkan itu contohnya, maksudnya dengan adanya COVID ini pendapatannya itu bisa naik atau bisa saja stabil. Itu contohnya perusahaan makanan, bisnis jasa kurir, terus bisnis perkebunan, terus air konsumsi, terus toko-toko daging, toko-toko buah dan sayur itu akan mengalami kenaikan. Karena kenapa? Karena kan sekarang pasti konsumen yang hanya di rumah saja itu kan sekarang pemerintah itu
kan kayak kerja di rumah, sekolah di rumah, pasti kan membutuhkan bahan-bahan makanan yang agar keluarga itu tetap sehat, tetap terjaga makanannya gitu. Ataupun juga bisa tapi itu kalau membuka toko online. Tetap kalau membuka toko online, kalau offline itu pendapatannya juga akan menurun. Maka bisnis ini mengganti strateginya dengan membuka toko online itu. Jasa kurir itu juga menguntungkan, karena kenapa? Karena sekarang itu konsumen itu lebih banyak berbelanja online, maka siapa yang mengantarkan ke rumahnya kalau bukan jasa kurir itu. Jadi sekarang itu rame-ramenya Grab Food, terus Gojek, GoFood, banyaklah aplikasi itu sekarang. Selanjutnya, barang yang merugikan itu, bisnis yang merugikan itu ada kayak pemesanan kaum pengantin, terus WO, terus pokok yang yang menurut konsumen itu nggak bermanfaat. Ya bermanfaat, tapi kan untuk yang mempunyai acara gitu. Jadi kan sekarang pemerintah itu menyarankan untuk tidak tidak menerima tamu atau tidak mengadakan acara-acara yang besar kayak pernikahan. Jadi itu sangat merugikan bisnis kayak vendor, kayak WO, kayak pemesan baju pengantin, itu sangat merugikan. Itu juga juru parkir itu kan sekarang pasti sepi dong, jalan-jalan itu pasti sepi. Jadi orang yang juru parkir itu pasti mengalami penurunan pendapatan gitu. Kalau misalnya saya menjadi pelaku bisnis makanan, saya akan membuka, yaitu kebanyakan sekarang online, jadi saya akan membuka peluang saya di online itu gitu. Sebenarnya banyak juga peluang-peluang itu, kayak diskon kayak gitu. Diskonnya juga di online gitu. Ya gitu, itu saja pendapat saya dari dampaknya COVID-19 ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.